Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Sandy. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jenengan bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Gimana kabar keluarga di rumah? Alhamdulillah sehat. Enggak Keluarga apa-apa. jenengan bagaimana? Alhamdulillah. Terus gini, masih di SMP 10 ya? Alhamdulillah Bagaimana? masih. Ngajarnya mapel Ngajar mapel bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Oke. Kira-kira gimana ngajar di SMP 10, kondisi siswanya seperti apa, Bu? Kondisi siswa di SMP 10 ya alhamdulillah ya Pak, karena adanya jalur zonasi. Jadi ada berbagai jenis kemampuan siswa. Jadi siswanya itu beragam seperti itu. Kalau dulu kan tidak, kalau sekarang Sekarang lebih beragam. Oke. Ya, ini kayak apa? Hari ini kayaknya Bu Ellen mau ada coaching. Iya Pak. Betul. Kebetulan hari ini saya ada kegiatan coaching Ya. untuk mendampingi coaching di dalam kelas melakukan observasi. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Ellen kembangkan untuk si coaching tersebut? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu supaya coaching itu bisa mendengarkan secara aktif, kemudian bisa kemudian menggali kreativitas dari coaching terkait dengan apa yang akan dibahas di kelas dan menemukan berbagai macam permasalahan. Jadi kita akan sharing lah, kolaborasi, tidak hanya kita sebagai coach, tetapi juga kita juga bertindak sebagai teman sejawat untuk menentukan atau menggiring bagaimana solusi terbaik dari segala permasalahan seperti itu. Kemudian indikator kira-kira dari hal yang sudah Bu Ellen sampaikan itu ada indikator pencapaiannya enggak? Ada Pak. Nah untuk kegiatan coaching kali ini saya menggunakan alur Tirta. Jadi saya menggunakan prinsip-prinsip alur Tirta, mulai dari menentukan tujuan dari kegiatan coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian menentukan rencana aksi. Selain itu juga menentukan tanggung jawab atau komitmen dari coachingnya seperti apa. Gitu. Mungkin semoga sukses nanti kegiatan coachingnya Bu Ellen, dan apa yang Bu Ellen sampaikan nanti kepada coachingnya bisa sesuai apa yang Bu Ellen inginkan. Terima kasih Bu Ellen. Terima kasih. Monggo Pak dilanjut Sandy. untuk melakukan kegiatan coachingnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Sandy. Assalamualaikum Bu Nuning. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Nuning, sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kegiatan sekolah hari ini padat ya Bu Nuning Padat full Bu. Lagi. Nah mumpung kita berjumpa nih dalam kesempatan hari ini, mungkin kita akan membahas beberapa hal. Apa mungkin hal penting yang ingin jenengan bahas atau mungkin komunikasikan dengan saya tentang kegiatan hari ini atau mungkin kegiatan beberapa hari yang lalu tentang permasalahan apa? Mungkin Bu Nuning yang bisa kita cari solusinya bersama-sama. Baik Bu, ada beberapa hal sih yang sebenarnya ingin saya sampaikan selama ini. Contohnya saja, saya kan ngajar pelajaran IPS Bu. Nah, selama saya mengajar, karena apa ya, pelajaran IPS itu kan kalau anak-anak bilang tidak masuk di ujian nasional kan dari dulu seperti itu. Makanya pelajaran IPS itu tidak begitu menarik. Jadi sedikit diabaikan lah sama anak-anak itu. Jadi bagaimana ya caranya supaya pelajaran IPS itu lebih menarik lagi ya. Apakah mungkin ketidaktertarikan siswa itu dari beberapa siswa atau mungkin berapa besar proporsi dari siswa yang tidak? Mungkin selama ini Bu Nuning apakah sudah pernah melakukan observasi di awal terkait dengan minat siswa atau bagaimana? Kalau minat sudah saya lakukan observasi, pernah melakukan diagnostik, tes diagnostik untuk ketertarikan pelajaran itu pelajaran apa sih memang yang sangat disukai itu. Ya mayoritas seperti seni, olahraga gitu. Yang suka IPS paling dari sekian siswa itu hanya satu kelas itu paling 2-3 anak saja Bu. Kalau yang lainnya lebih suka ke pelajaran lainnya gitu.
Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, gitu, mungkin harapan apa yang ingin Bu Nuning sampaikan terkait dengan permasalahan ini setelah kita melakukan komunikasi ini, harapan kedepannya seperti apa? Saya berharap dapat menemukan solusi supaya pembelajaran IPS itu dapat lebih menyenangkan dan menarik. Mungkin kendala yang Bu Nuning hadapi terkait dengan itu berarti terkait dengan minatnya anak-anak ya Bu Nuning. Iya, iya. Kendala apa sehingga kok bisa anak-anak tidak tertarik dengan pelajaran IPS? Kenapa kok seni ini pelajarannya menyenangkan? Kira-kira kendalanya apa? Mungkin di mindset ya, sudah mindsetnya anak-anak kalau IPS itu apalan. Nah, ya kan? Apalagi kalau sudah masuk materi sejarah, anak-anak pasti waduh kayak gitu loh sudah. Jadi anak-anak kalau suruh belajar IPS apalan ekonomi apa materinya itu kayak sudah lelah dulu. Apakah memang metode yang jenengan jalankan itu hanya hafalan atau mungkin ada metode lain dalam pembelajaran mungkin? Sebenarnya saya sudah lebih banyak yang faktual, jadi yang benar-benar terjadi di lingkungan mereka sebagai upaya supaya mereka tertarik dan mau belajar. Karena kalau selama ini hanya fokus di buku saja kan mereka nggak suka, nggak tertarik seperti tadi itu kesannya hafalan. Jadi lebih ke langsung yang terjun di lapangan, yang kejadian-kejadian sehari-hari dengan anak-anak gitu. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, misalkan dari skala 10 itu memang ketercapaian tujuan itu maksimal nih. Nah, Bu Nuning sekarang di posisi berapa? Saya sekarang mungkin masih di 7 Bu, kalau untuk pembelajaran IPS menyenangkan itu masih ada di posisi 7. Kenapa? Karena berdasar hasil diagnostiknya itu tadi hanya sekitar 60% atau 75% lah siswa yang sudah mulai tertarik atau nampak dari hasil ulangan mereka yang sudah meningkat itu hanya sekian siswa. Kalau untuk yang 25 siswa, 25%-nya tadi itu masih belum menampakkan perubahan yang signifikan. Nah, kira-kira untuk mencapai skala 10, upaya apa yang akan Bu Nuning laksanakan untuk biar tujuan pembelajaran ini bisa tercapai secara optimal? Mungkin saya akan lebih menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan kesukaan anak-anak, karena anak-anak mayoritas audiovisual kan cara belajarnya. Jadi ya saya harus menyesuaikan, tidak hanya menulis, mencatat, tapi juga mereka bisa melihat, mendengarkan, dan juga aktif bergerak secara fisik. Berarti terkait juga dengan gaya belajar anak-anak Ibu. Ya, mungkin nah ini merupakan salah satu upaya juga melakukan tes awal juga terkait dengan minat anak-anak seperti apa, kemudian melaksanakan pemetaan terkait gaya belajar anak-anak, kemudian juga bisa menyusun langkah terbaik untuk pemecahan masalah. Nah, rencana kedepannya bagaimana atau strategi yang Bu Nuning lakukan selain juga tentang gaya belajar, apa yang akan Bu Nuning lakukan? Yang tadi langkah awalnya tes diagnostik dulu. Kemudian setelah itu saya akan mencoba menyesuaikan tes diagnostiknya bukan hanya tentang gaya belajar tadi itu Bu ya, tapi juga kemampuan dan pemahaman awal anak-anak tentang setiap materi yang akan saya sampaikan. Jadi saya tahu siswa ini sudah paham, sudah sampai sekian pahamnya atau belum sama sekali. Nah itu langkah yang akan saya lakukan seperti itu. Kemudian kalau saya sudah tahu, maka saya akan menyesuaikan mulai dari medianya, lembar kerjanya. Kalau siswa yang sedang itu seperti ini pertanyaannya, siswa yang mampu seperti ini. Kira-kira berapa lama target dari Bu Nuning untuk melaksanakan agar tercapainya? Nah, dari skala tadi 7 bisa mencapai skala 10, targetnya Bu Nuning kira-kira berapa lama? Target saya sebenarnya ini sudah lama Bu menjadi target saya untuk membuat IPS menjadi menarik. Tetapi sampai hari ini itu tadi masih sampai 7, tapi itu sudah sangat bagus sekali. Saya berharap di 1 tahun sebelum sampai perubahan tahun, siswa-siswa yang saya ajar khususnya
kan nanti khawatirnya ketika naik kelas beda lagi guru Iya, pengajarnya beda ya. lagi. Nah pada saat itu anak-anak sudah apa ya, sudah sangat berminat untuk belajar IPS. Jadi guru di jenjang berikutnya itu sudah nggak perlu lagi harus ngopiak-ngopiak, ayo waktunya sinau khususnya untuk pelajaran IPS harus baca ini harus ini. Ya, berarti targetnya Bu Nuning di akhir semester 2 gitu Bu Nuning. Ya maksimal akhir semester 2. Kemudian kira-kira yang bisa jenengan apa diajak untuk kolaborasi untuk mencapai tujuan tersebut bagi siapa saja pihak-pihak terkait? Yang utama adalah guru sejawat sesama mapel IPS dulu. Dan di IPS itu saya kemarin kita sudah membuat komunitas belajar khusus untuk guru IPS. Nah di situ kita saling sharing bagaimana pembelajaran yang menarik ya untuk untuk anak-anak kita. Kemudian juga rekan lain mapel dan juga kepala sekolah. Selain itu yang sangat berperan juga wali kelas yang kita harapkan dapat membantu untuk mengingatkan atau menegur atau apa ya, memberikan informasi kepada orang tuanya tentang perkembangan siswa-siswanya khususnya di mapel IPS. Nah, apa komitmen yang Bu Nuning laksanakan agar bisa tercapai tujuan pembelajaran tersebut? Komitmen yang saya lakukan untuk bisa tercapai tujuan tadi mulai dari mengupgrade diri, mengikuti berbagai pelatihan, moda-moda pembelajaran yang diperbarui, kemudian menggunakan media-media pembelajaran yang menarik. Selain itu juga apa ya, mengikuti perkembangan zaman karena IPS itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Nah, mungkin dari kegiatan hari ini apa tindak lanjut yang Bu Nuning laksanakan agar kita bisa mencapai solusi terbaik lah dari permasalahan yang timbul? Apa tindak lanjut yang dilakukan Bu Nuning? Langkah awal setelah ini pelaksanaan ini nanti, saya ingin berkumpul dengan teman-teman sejawat saya sesama IPS-an untuk membicarakan materi-materi yang kira-kira paling tidak menarik untuk anak-anak itu apa sih kalau di IPS, pelajaran materi yang mana. Nah itu nanti kita akan bedah, kita carikan solusinya bersama. Terima kasih Bu Nuning atas waktunya, semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat, kemudian bisa tindak lanjut yang sudah direncanakan bisa memberikan solusi terbaik untuk anak-anak. Semoga ke depan bisa mencapai harapan dari skala tadi yang punya 7 bisa mencapai atas. Amin. Terima kasih Bu Nuning atas Sama-sama, kesempatannya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Gimana Bu Ellen setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Kegiatan coachingnya? kegiatan coaching berjalan dengan lancar, tidak ada kendala satu apapun. Alhamdulillah. Kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh jenengan pada coaching? Saya melakukan observasi atau pengamatan, kemudian sudah melaksanakan anutirta dalam proses coaching. Kemudian coach juga sudah berusaha untuk mengemukakan permasalahan dari apa yang dialami ketika pembelajaran, seperti itu Pak. Jadi yang kegiatan coaching yang sudah Belen lakukan sudah sesuai dengan Delta ya. Kemudian kira-kira dari kegiatan coaching Belen tadi, apakah Belen sudah mengidentifikasi masalah? Sudah, alhamdulillah. Saya tidak hanya mengidentifikasi masalah, tapi saya mulai dari bagaimana menentukan, jadi sama-sama menentukan tujuan dari proses coaching tersebut, apa tujuannya, kemudian berusaha menggali atau mengidentifikasi permasalahan yang ada. Selain itu juga menggiring coaching untuk menentukan rencana aksi dari permasalahan yang ada, kemudian berusaha untuk menggiring komitmen tanggung jawab dari coaching, serta kita melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Seperti itu. Ya, seperti yang sudah Wellen lakukan. Jadi temuan saya, saya menemukan dari hasil observasi saya pada kegiatan coachingnya Wellen tadi,
itu saya menemukan bahwa coach itu sudah melakukan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi KHC. Kemudian beliau melakukan diagnostik awal, ya, diagnostik awal. Kemudian yang unik di sini saya berpikir itu temuan saya adalah bahwa coach menganggap bahwa mata pelajarannya yaitu IPS merupakan mapel yang cenderung menghafal. Kemudian pada saat tadi Bu Ellen melakukan coaching, Bu Ellen bertanya yang berkaitan dengan rencana, kalau nggak salah ya. Ternyata yang bikin saya juga agak terkejut itu coach memiliki target, dan ternyata target itu sudah lama ya dicanangkan istilahnya, tapi belum pernah bisa dilakukan. Nah itu kira-kira apakah Bu Ellen sudah istilahnya menuntun coach, seperti apa bentuk tuntunannya kayak Bu Ellen? Betul Pak Sandy, seperti apa yang jenengan sudah sampaikan, jenengan juga melaksanakan observasi juga terhadap proses coaching saya. Memang betul apa yang dirasakan yang dirasakan oleh Bu Nuning selaku coach. Jadi beliau itu menemukan suatu masalah, kenapa kok anak-anak itu kurang berminat dalam pelajaran saya, kenapa IPS itu menjadi pembelajaran yang ibaratnya membosankan atau mungkin kurang menarik, apa yang menjadi kendala sehingga IPS itu menjadi pembelajaran yang membosankan. Kenapa hanya seni budaya atau pelajaran lain, olahraga seperti itu menjadi pembelajaran yang diminati anak-anak. Jadi saya menggiring coach untuk mengidentifikasi bagaimana permasalahannya, kemudian apa kendala-kendala yang lain yang dihadapi, apa yang telah dilakukan sebelum menemukan kendala tersebut. Jadi coach sendiri sudah mengemukakan bahwa coach sudah melaksanakan tes diagnostik, sudah melaksanakan bagaimana minat anak-anak. Mungkin coach belum melaksanakan pemetaan terhadap gaya belajar ya Pak Sandy. Bagaimana cara menyusun strategi atau metode pembelajaran sesuai dengan gaya belajar masing-masing anak. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa dalam satu kelas gaya belajar anak itu juga bermacam-macam, sehingga mungkin solusinya dari permasalahan ini mungkin coach bisa mengidentifikasi awal mengenai gaya belajar anak-anak, kemudian berusaha untuk menyusun strategi dalam berbagai upaya sebagai peningkatan minat anak-anak terhadap pembelajaran IPS. Karena tadi coach juga mengumpulkan bahwa dari skala 1 sampai 10 coach mengumpulkan bahwa keberhasilannya sekarang di angka 7. Dan tadi juga menggiring bagaimana upayanya agar coach bisa menyusun suatu rencana agar skala 10 itu terpenuhi. Jadi memang proses coaching tadi memang sangat bermanfaat untuk selain mengidentifikasi masalah, kemudian juga menyusun rencana aksi serta komitmen coach terhadap pembelajaran, serta bagaimana rencana tidak lanjut coach terhadap permasalahan yang ditemukan. Seperti itu Pak Sandy. Ya, saya juga melihat hal yang sama ya, sesuai dengan yang Bu Ellen sampaikan. Kemudian di sini Bu Ellen sebagai coach itu apakah sudah merasa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas kira-kira menurut Bu Ellen? Alhamdulillah selama proses coaching yang sudah saya lakukan, saya sudah memenuhi beberapa prinsip coaching. Yang pertama yaitu sudah fokus, berusaha hadir atau presence secara penuh, sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan berbobot juga terhadap coaching. Seperti itu Pak. Jadi prinsip-prinsip dari kegiatan coaching itu sudah saya lalui. Kemudian juga tidak lupa juga menggunakan alur tirta sebagai patokan saya sebagai coach dalam melaksanakan coaching. Seperti itu Pak Sandy. Oke, Bu Ellen, kalau saya boleh tanya, dari angka 1 sampai 5 kira-kira tingkat keefektifan pertanyaan Bu Ellen itu di angka berapa? Saya optimis ya, pertanyaan saya di angka 10. Wah, 10 ya. Ya kan kita harus optimis. Berarti kan kita sudah melebihi dari apa yang sudah direncanakan. Jadi kita memang, tujuan coaching kan ini bisa menemukan dari solusi dari beberapa pertanyaan yang kita ajukan selaku coach. Seperti itu. Jadi kan dari jawaban Bu Ellen tadi bahwa
dari 1 sampai 5 Bu Ellen menjawab 10 ya. Ya. Berarti sudah memverifikasi. Berarti Bu Ellen sudah tahu ada kelebihan dari kegiatan coachingnya Bu Ellen untuk Bu Ellen sebagai coach. Nah, kira-kira kalau ada kelebihan kan ada kekurangan. Ya. Kira-kira kekurangannya Bu Ellen itu di mana dan kira-kira apa yang nanti akan Bu Ellen lakukan ke depannya? Nah, namanya manusia yang Pak Sendi tidak terlepas dari segala kekurangan. Walaupun saya optimis apa yang saya lakukan itu di angka 10, tetap ada kekurangannya. Salah satu contohnya, saya mengajar bahasa Indonesia dengan coaching saya mengajar IPS. Ada beberapa istilah mungkin yang belum saya pahami, misalkan mengenai beberapa istilah. Nah, mungkin penguasaan saya terhadap semua materi itu diperlukan Pak Sendi. Jadi kita tidak harus fokus terhadap materi diri sendiri, tapi juga berusaha secara utuh penuh menguasai beberapa teori yang lain agar ketika proses coaching dilaksanakan, ketika timbul suatu istilah atau teori yang dilakukan dalam komunikasi kita paham secara penuh. Seperti itu Pak Sendi. Jadi Bu Ellen sudah bisa ya namanya, oh ini kekurangan saya, oh ini kompetensi yang sudah saya miliki, Mama, oh ini kompetensi yang belum saya miliki. Ya. Nah, kira-kira untuk itu untuk kompetensi yang sudah Bu Ellen miliki, kira-kira menurut Bu Ellen perlu dikembangkan nggak? Sangat-sangat perlu Pak Sendi. Oh. Nah, caranya bagaimana untuk mengembangkan potensi yang saya miliki itu dengan melaksanakan latihan dan latihan secara terus-menerus. Walaupun saya rasa proses coaching saya sudah saya laksanakan dengan maksimal, tetapi juga butuh apa ya yang namanya skala yang lebih tinggi untuk mencapai hasil yang secara optimal. Kemudian juga bisa melakukan pelatihan, kan banyak pelatihan di luar sana mengenai coaching dan lain sebagainya. Mungkin saya bisa melakukan atau mengikuti kegiatan tersebut agar semakin sempurna, seperti itu Pak Sendi. Oke, terima kasih Bu Ellen. Sekian obrolan kita ya, sharing kita terhadap coaching yang sudah Bu Ellen lakukan. Saya doakan semoga kemampuan Bu Ellen dalam mengcoaching teman rekan sejawat, kemudian memposisikan diri Bu Ellen sebagai coach itu kedepannya jadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Pak Sendi atas Sehat-sehat kesempatannya. selalu Bu Ellen. Terima kasih.